Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga terakhir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan, Shalom Growth Center Bekasi, selamat Natal semuanya. Bolehkah sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini, boleh tengok kanan kirinya ucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wow, God is so good. Mari sama-sama kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau mulai dengan menyembah Tuhan, amin. Yang bersuka cita, yang mau menyembah Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangannya saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kehadiran-Mu di dunia ini Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama bersatu hati. Kami mau sama-sama naikkan pujian untuk-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Aba. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera di
Sang pemberi harap. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi sambil angkat tanganmu katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yes Lord, Kau yang layak Tuhan, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Mari lebih lagi Growth Center, sebab Kau layak. Amin Lord, Kau yang layak terima segala pujian. Sembah kami ya Tuhan, ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Yes, sebab Raja segala raja hadir di tempat ini. Yes Lord, You are worthy Lord, You are worthy. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari saudara, saya mengajak 1 menit ini kita berdoa untuk keluarga besar kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat doa kita pagi hari ini.
Mari ingat setiap anggota keluarga besar kita. Mari ingat istri, suami, anak-anak, kakak, adik, ipar, keponakan, om, tante. Mari kita angkat doa kita 1 menit ini untuk keluarga besar kita. Mari di momen Natal ini kita minta sama Tuhan. Kado yang terindah adalah keselamatan bagi jiwa mereka. Mari ingat mereka. Mari bawa dalam doa kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di momen Natal ini. Engkau datang bagi kami semua, bagi keselamatan jiwa kami Tuhan. Tapi kami tidak mau melupakan keluarga besar yang sudah Engkau taruh di lingkaran hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga besar kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, yang belum sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Sama seperti Engkau menjumpai kami secara pribadi Tuhan. Hari ini kami juga minta ya Tuhan, keselamatan yang sama turun atas keluarga besar kami Tuhan. Atas suami, atas istri, atas anak-anak kami ya Tuhan. Atas kakak adik kami, atas orang tua kami Tuhan. Atas ipar, atas keponakan Tuhan. Atas om tante kami Tuhan. Bahkan kolega, sahabat yang Kau taruh dalam hidup kami, yang Kau taruh dalam hati kami hari ini. Kami berseru, mari sebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, biar keselamatan-Mu turun atas keluarga besar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa mengangkat doa kami Tuhan, bagi pastor kami Tuhan, bagi pastor Niko dan para wakilnya dan keluarga besar mereka. Kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi pastor Andi Tuhan, pastor Lia Tuhan dan ketiga anak mereka. Kami berdoa mengangkat tangan kami membawa Tuhan para tim pastoral yang ada Tuhan. Pastor Monty Tuhan, pastor Doni, pastor Dimi Tuhan dan pastor Chandra di Grow Center Manado Tuhan. Kami bawa doa kami di hadapan mereka, di hadapan-Mu Tuhan bagi mereka. Mereka adalah pemimpin yang Kau taruh Tuhan untuk menjaga jiwa kami. Karena itu kami berdoa menopang mereka. Tuhan kuatkan dan teguhkan seperti Musa dan Harun Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami menopang mereka di hadapan-Mu ya Allah. Pimpinan tuntunan-Mu terus turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi pastor kami di tempat ini Tuhan. Buat pastor Julius, pastor Esther dan kedua anak mereka. Kami berdoa Tuhan pengurapan yang sama turun atas mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hati gembala, hati yang mengerti apa yang Engkau mau bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kau limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami bagi kota kami Bekasi. Kami mengangkat tangan Tuhan bagi kota di mana Engkau taruh kami. Karena firman-Mu berkata berdoalah bagi kesejahteraan di kota di mana Engkau kami tempatkan Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi kota Bekasi, biar shalom Allah turun atas kota Bekasi. Damai sejahtera dan keselamatan mengalir hari ini di tengah perayaan Natal, ibadah Natal Tuhan. Mengalir bahkan sampai keluar ke lingkungan gereja, ke lingkungan tempat lingkungan kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera turun Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami mengangkat tangan kami bagi bangsa pilihan-Mu ya Allah. Engkau yang sudah menetapkan mereka Tuhan. Dan kami minta juga keselamatan yang sama turun atas mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar mereka mengenal Mesaya itu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Angkat setiap selubung yang menutup mata mereka. Buka ya Tuhan dalam nama Yesus, supaya mereka boleh melihat Kristus yang adalah Mesias itu sudah turun di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati juga Tuhan. Kami berdoa bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Dari setiap pulau-pulau yang ada, dari setiap kota-kota, desa-desa yang ada, setiap daratan Tuhan, setiap pulau, setiap lautnya Tuhan. Kami berdoa memberkati Indonesia, langit yang Kau berkati, udara yang Kau berkati, setiap sumber daya alam yang Kau berkati dalam nama Yesus. Dan berlimpah-limpah menjadi berkat bagi bangsa Indonesia
tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Lebih lagi katakan amin. Amin. God is so good. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow. Selamat pagi Growth Center Bekasi. Hari ini kita sama-sama merayakan Natal. Yang bersukacita boleh sama-sama kasih tos kanan kirinya. Katakan sukacita ada di dalam dirimu. Wow, sebab sukacita itu adalah Yesus dan Dia hadir datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, memberikan kita harapan. Amin. Amin. Sama-sama tepuk tangan semuanya. Woo. We're gonna sing joy to the world to you, Lord. Come on, sing. 1, 2, 3. Kesukaan bagi dunia penebuslah Children. Jangan mau kalah Bapak Ibu, kakak-kakak,
Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. What a joy. Silakan duduk Bapak Saudara. Merry Christmas. Katakan kanan kiri dulu, Merry Christmas. Yeah. What a joy ya ngelihat anak-anak gitu ya, Grow Children. Lalu kemudian tadi ada flash mob juga dari anak-anak teens juga itu di sini ya. Ya puji Tuhan Bapak Saudara. Shalom semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, pasti penuh dengan sukacita, amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat Bapak Saudara pada pagi hari ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di GC Bekasi pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya supaya kami bisa mengenal Bapak Saudara? Ada? Ada di belakang, dua orang ya, Bapak Ibu. Ya, we welcome you. Oh, ada juga sebelah kiri saya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, dan jika Bapak Ibu Saudara belum ada tempat beribadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bertumbuh bersama di tempat ini di Grow Center Church Bekasi. Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan mempersiapkan juga persembahan. Persembahan bisa dilakukan secara tunai melalui amplop yang Bapak Saudara mungkin sudah terima. Nanti pada saat pulang Bapak Saudara bisa taruh di dalam kotak persembahan yang sudah sediakan. Atau dengan QR code yang ada di depan kursi Bapak Saudara, itu dapat di scan QR lalu kemudian Bapak transfer. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan tersebut. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau hari ini kami boleh merasakan satu kali lagi Tuhan perayaan Natal bersama dengan keluarga besar Tuhan. Kami mengucap syukur itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Hari ini adalah saatnya Tuhan kami memberikan persembahan yang terbaik. Biar Kau berkati, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Saudara, berikut ada beberapa pengumuman yang untuk Bapak Saudara simak. Ibadah tahun baru Grow Center Bekasi hanya diadakan satu kali, yaitu hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 10.30 disertai dengan perjamuan kudus. Jadi hanya satu kali, ingat Bapak Saudara, semuanya yang sore akan kita full di pagi hari ini. Lalu kemudian jadi tidak ada ibadah pada tanggal 31 Desember. 31 Desember Bapak Saudara bisa menikmati dengan keluarga masing-masing, membangun rumah doa atau mesbah doa mungkin bersama-sama dengan keluarga masing-masing di rumah ya. Lalu kemudian yang keempat, libur Natal 2022, tahun baru dan tahun baru 2023, GC Office libur dari tanggal 27 Desember sampai 31 Desember 2022 dan aktif kembali pada tanggal 3 Januari 2023. Buat Bapak Ibu Saudara yang besok masih kerja, tetap semangat ya, tetap semangat. Lalu kemudian kegiatan Cool juga libur mulai tanggal 19 Desember 2022 dan aktif kembali pada minggu kedua Januari 2023. Dan terakhir, kegiatan rumah doa juga akan diliburkan mulai tanggal 22 Desember 2022 dan dimulai kembali pada 10 Januari 2023. Demikian pengumuman untuk sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rudi, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Bolehkah kita berdiri sebentar saudara? Bolehkah? Ini hari apa saudara? Minggu ya, bener juga sih minggu ya, bener juga. Bener. Ini hari Natal. Yuk hari ini gak usah pakai video, gak usah pakai foto saudara. Hari ini sama-sama keluar dari bangku saudara dan mengucapkan selamat Natal buat keluarga besar Grow Center yang ada. Dimulai dari sekarang saudara. Ayo keluar dari bangkumu saudara. Say selamat Natal keluargaku, selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal David. Selamat Natal Agung. Selamat Natal Wandi. Sandi selamat Natal. Noel selamat Natal. Kevin Mario selamat Natal. Selamat Natal semua. Anda bukan orang asing di rumah ini saudara. Selamat Natal, selamat Natal. Wow, hangatnya rumah ini. Mari kasih tepuk tangan buat semua yang hadir di ruangan ini.
Dan sebelum kita akan mendengarkan Kul Wanita Bijak, yuk kita sama-sama teriak yuk buat sekeliling kita. 1, 2, 3, nanti sama-sama ya. Selamat Natal. 1, 2, 3. Selamat Natal. Silakan duduk Bapak Ibu. Kasih tepuk tangannya yang meriah dong saudara. Yuk sama-sama tutup mata sebentar ya saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Saya tahu hari ini tadi ada Grow Children, ada Generation, ada bahkan wanita bijak, mama-mama di tempat ini. Dan hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat semua jemaat Tuhan. Mukanya boleh nggak tegang? Boleh senyum nggak? Kayak takut banget saya. Dan saya tahu hari ini saya akan terusin apa yang boleh gereja ini percaya di hari-hari ini, di hari Natal ini terutama, yaitu tentang reason to hope. Saya balik lagi bicara sama seperti Pastor Andi bicara minggu lalu tentang reason to hope. Saya akan bahas di Kejadian 1 ayat 1 saudara. Dan tenang saudara, hari ini buat saya adalah hari yang happy. Katakan sama-sama happy. Karena setelah ini biasanya saudara ada daging babi di meja. Kalau nggak ada daging babi haram, Pastor. Ada daging sapi. Kalau daging sapi lagi nggak punya uang, Pastor, ada daging ayam. Kalau nggak ada daging ayam, sayur asem, pakai tempe, the best. David ini lama-lama mengemuk ya. Dan hari ini saya juga mau ngucapin selamat ulang tahun terlebih dahulu supaya saya nggak lupa. Buat salah satu jenderal di tempat ini buat saya. Buat Randi Nathanael. Happy birthday. Di mana dia? Saya nggak lihat pakai kacamata. Oh, di belakang. Selamat ulang tahun Randi. Dan saya juga mau ngucapin selamat datang ke hidup yang baru buat adik saya. Habis di ICU beberapa hari kena serangan jantung. Hari ini resmi hidup kembali. Wah, struggle luar biasa karena lihat dia dioperasi dan saya pikir saya bakal kehilangan adik yang paling gemuk. Setelah orang kan pada lihat saya gemuk banget, ternyata adik saya kan lebih gemuk. Wah, tapi ternyata hati seorang kakak tetap khawatir walaupun seorang hamba Tuhan di depan ruang operasi tetap deg-degan. Kenapa? Karena beberapa menit sebelum dia dioperasi ada yang meninggal di ruangan tersebut. Dibawa di depan saya. Operasinya sama dia. Dan tapi saya tahu ada Tuhan yang saya nggak lihat, yang saya percayai, yang bahkan lebih dari saya percayai. Itu jalan sama adik saya. Dan kenapa hari ini begitu penting buat kehadiran namanya Natal buat orang Kristen. Semua orang berbondong-bondong ke gereja, baik yang gerejanya kapal selam yang cuma setahun sekali, kapal oleng yang setiap kali oleng baru ke gereja, maupun kapal yang tiap hari berlayar seperti David yang tiap hari ada di gereja saudara. Why? Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutup samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2 berkata gini, ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan banyak dari kita ngelewatin 2022, mungkin kita belum lewati bahkan dengan begitu banyak trauma. Begitu banyak kesedihan, ada yang mengalami sukacita, tapi kita nggak pernah lupakan bahwa di tahun 2022 banyak yang pass away karena pandemi, betul Bapak Ibu? Kita ketakutan keluar dari rumah, pakai masker sampai hari ini. Puji Tuhannya 31 Desember nanti rumah sakit atlet untuk yang untuk karantina COVID resmi ditutup saudara. So Indonesia, saudara berada di negara yang saya mau bilang semuanya udah kena COVID. Kalau hari ini saudara baca berita,
Cina 1,5 juta lagi kena COVID karena mereka zero COVID saudara. Jadi banyak yang belum kena. Dan saya mau bilang kepada saudara, bersyukurlah saudara karena masih hidup. Boleh lihat kiri, boleh lihat kanannya, hidup woi. Dan orang hidup itu punya senyum, punya tertawa, punya rasa tangis. Tapi saya mau bilang, ini dimulai dengan sebuah firman Tuhan. Pada mulanya adalah kosong. Pada mulanya bahkan gelap itu gak dipisahkan. Kenapa? Karena masih diciptakan. Banyak dari saudara hari-hari ini berkata, Pastor, kenapa ya masuk gereja? Itu rasanya tenang banget, enak banget. Tapi Senin sampai Jumat, kok aku gak bisa berhenti dengan habitku ya? Saudara, saya mau bilang saudara dilahirkan, dipisahkan Tuhan dari gelap sama terang. Saudara terang. Kalau terang, kalau saudara lihat hari ini, bolehkah lighting matiin lampu sorot yang paling belakang? Bolehkah? Kevin matiin semua lampu, cuma lampu parlet doang yang ada di saya. Yes. Saudara bisa lihat saya dengan jelas, kenapa? Karena saya terang. Tapi saudara, saya nggak bisa lihat saudara apalagi yang paling belakang, kenapa? Karena gelap. Dan pemisahan terang dan gelap ini harus Tuhan lakukan. Kenapa harus Tuhan lakukan? Karena memang penting ada gelap. Saudara, saya mau bilang kalau nggak ada gelap kita melek terus saudara. Saya nggak bilang gelap itu jelek. Karena Tuhan menciptakan gelap pertama kali adalah untuk orang beristirahat. Buat semua binatang yang di Taman Eden bisa beristirahat. Kenapa? Karena Tuhan punya masterpiece yang luar biasa. Diciptakannya gelap, diciptakannya terang. Dan dua-duanya baik. Katakan sama-sama baik. Why? Tapi Pastor, tapi kenapa konotasi gelap sekarang berbeda kalau di gereja? Gelap itu selalu bicara tentang, hidupmu gelap banget. Matamu mata yang gelap. Keadaanmu keadaan yang gelap. Saudara, waktu saya selalu bilang kalau saya sama adik saya itu berbeda saudara. Ya karena memang badan kami beda. Tapi saya percaya adik saya itu sama saya. Dia akan jadi hamba Tuhan saudara. Tapi ada proses yang kami gak bisa hindari. Proses itu bikin kami seakan-akan bisa ceria di depan banyak orang. Saya dan adik saya tipe orang yang ekstrovert saudara. Gak tahu keturunan dari mama atau papa. Karena mama papa kami gak terlalu ekstrovert. Cuma semua orang tahu mereka saudara. Itu aja. Kami ekstrovert banget. Semua orang bisa tertawa, kami bikin tertawa. Why? Karena memang kami punya kebiasaan, kami cinta ketemu sama banyak orang. Tapi di dalam ketawa kami, tidak ada yang pernah tahu isi hati. Enggak ada yang pernah tahu apa yang kami rasakan. Kenapa? Karena orang cuma ngeliat apa yang ada di luar. Begitu juga dengan saudara. Ketika saudara berjalan di Natal ini, banyak yang berkata, ini holiday, Pastor, holiday. Rasanya hari ini enak banget, libur. Dan semua orang pengen banget suasananya ceria. Tapi tahukah saudara, di tengah saudara ceria, ada sesuatu di dalam hati saudara yang orang gak tahu. Itulah perbedaannya antara gelap dan terang yang positif saudara. Saya tidak bilang gelap itu negatif, no. Karena Tuhan menciptakan gelap itu dari awal untuk orang beristirahat. Dan itu yang terjadi saudara. Why light is important, kenapa terang itu important? Karena kalau ruangan ini gelap total saudara, engkau gak akan bisa lihat jalan yang ada. Saya sebulan 2 bulan lalu diajak camping sama Pastor Andi. Dan waktu saya camping, saya lihat ada monyet bergelantungan di jauh saudara. Bukan monyet tepatnya, beruk saudara. Bergelantungan. Waktu saya ketemu Pastor Andi saya bilang ini, Pastor tempat camping kita ini boleh gak pindah? Kenapa Jul? Kita udah diriin, udah bagus banget. Pastor, mohon maaf ya, Pastor kan tinggal di atas. Ada di camper van, dia punya tenda di atas. Terus ada Pastor Doni kan bakal tidur di dalam mobil. Kan saya bakal tidur di luar Pastor. Terus kamu kenapa? Kamu takut? Bukan Pastor, ada beruk. Saya kasih lihat di video, gak kelihatan Jul. Ini mah bukan beruk, ini cuma goyang-goyang doang. Oke, baik. Gak berapa lama mendekati malam, seperti saya cerita beberapa minggu yang lalu. Waktu saya mau ke WC, beruknya ada di depan saya. Gede banget. Dan 2 pastor ini bilang, Jul itu ada beruk. Iya, masa saya teriak, itu kan di depan saya. Dan ya akhirnya berlalulah itu beruk, gak usah ditipuk. Tapi dia bunyinya kenceng banget dan dia ngeliatin saya seperti kayak lagi marah gitu. Saya bilang apa salah saya ya.
Waktu saya masuk ke tempat tenda, gelap banget. Mereka tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena di tempat yang paling baik. Saya tempat yang paling baik sebenarnya saudara. Tapi saya ruang terbuka. Dan waktu pagi mereka cuma nanya gini, Jul, kamu masih hidup? Kamu tidur gak? Enggak. Kenapa kamu gak tidur? Walaupun saya terangin semua, Pastor. Jujur, beruknya saya gak tahu di mana. Tiba-tiba muncul depan saya terus cium saya gimana? Atau culik saya gimana? Kamu tuh pikirannya overthinking, Jul. Saya bilang bukan masalah overthinking, masalahnya ini beruk, Pastor. Kalau ini istri saya mah gak apa-apa saya peluk, ini monyet beneran. Dan kami pulang cepat-cepat, kenapa? Karena kami tahu beruk itu berbahaya. Dan walaupun terang, ternyata di tempat terang pun kita bisa ngerasain proses di mana sesuatu mengkhawatirkan kita. Setuju gak saudara? Even dalam terang seperti ini saudara. Banyak orang tetap nilai kita, tetap ngejudge kita di 2022 berkata gini. Lu mah ke gereja terus jago. Di rumah nyapu kagak, ngepel enggak. Boro-boro dengerin orang tua. Yang ada orang tua ngomong A, kamu pengennya ngomong B. Seperti drama Natal kemarin saudara. Why? Karena dalam terang pun tetap ada proses dari Tuhan. Katakan proses. So ketika saudara lagi di gelap atau di terang, percayalah saudara. Tetap ada proses. Walaupun dipisahkan, tetap ada proses. Dan Yesus melakukan sesuatu yang keren saudara. Saya baca kepada saudara di Matius 1 ayat 23. Ini selalu ayatnya buat Natal saudara. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai dia. Wow. Apa hubungannya dengan gelap dan terang, Pastor? Kenapa ada urusannya dengan yang namanya Immanuel, Allah beserta dengan dia? Saudara, saya mau bilang, semenjak kejadian Nuh, orang berpikir bahwa semua baik-baik aja. Kenapa? Yang jahat sudah hilang. Tapi setelah zaman Nuh, ada masanya, even dalam terang, proses itu terjadi kembali. Dan ketika berjalan terus, dari sesuatu yang sudah dibinasakan, Tuhan janji gak akan binasakan lagi manusia. Tapi manusia bertambah jahat dengan keinginannya saudara. So, Tuhan harus lahir saudara. Katakan sama-sama, Tuhan harus lahir. Dan ketika kalimat ini ada, banyak orang yang skepsis dengan Kristen berkata, masa Tuhan dilahirkan? Masa harus jadi bayi? Masa harus reinkarnasi? Tuhan turun. Yes, why? Karena kita punya Tuhan yang harus jalan dengan satu hal yang luar biasa. Bahwa dia harus tebus kita. Beberapa bulan ke depan kita akan mengalami Paskah saudara. Dari sebuah kelahiran tiba-tiba diakhiri dengan sebuah hal yang namanya salib saudara. Tapi dimulai dengan sebuah kelahiran ini penting saudara. Kenapa? Karena gelap dan terang, gelap yang tadinya bagus tiba-tiba dirubah sama iblis jadi sangat menakutkan. Dari sangat membinasakan. Bahkan ketika saya bicara membinasakan, saya mulai ngerasain proses adik saya. Ketika adik saya di ICCU, saya nggak bisa cuma lihat. Dan setiap kali dia telepon saya, dia cuma bilang gini, ada kode biru di depan saya. Ada kode biru, ada orang dipompa jantungnya pakai tangan. Dia cerita ambil ketawa-tawa, tapi kejadian ini di depan mata dia saudara. Kena mental nggak dia saya saudara? Kena mental. Saya duduk di depan ruang operasi aja, saya cuma pengen lihat, dia nggak bisa. Saya cuma dengar bunyi alat, tut, tut, tut. Saya nggak tahu dia hidup atau enggak. Iblis ambil orang-orang yang berkata, I want me. Aku pengen jadi hidup saya yang sesungguhnya. Yang gak peduli dengan agama, yang gak perlu takut dengan apapun juga. I want to be me, aku mau jadi diri saya sendiri. Dia ambil orang-orang yang punya kemauan tersebut, masuk dalam gelap. Dan orang-orang tersebut, waktu dia ngerasain gelap itu enak awalnya. Dia suka banget, tapi satu ketika dia bisa ngerasain, kok aku udah gak betah lagi di gelap ya. Tapi percayalah ketika dia sudah di gelap, untuk keluar dari gelap is not easy, gak mudah saudara. So Yesus harus keluarin dia. Gak ada cara lain, Yesus harus keluarin dia. Tuhan harus berpikir dan berkata gini, wow, I love human, aku mencintai manusia. Aku mencintai Julius, aku mencintai Oka. Aku mencintai kedua orang tuaku. Aku mencintai semua daripada saudara.
So dia harus turun. Dia harus bilang, oke, now perjanjiannya dimulai dengan apa saudara? Sebuah penebusan, tapi dimulai dengan sebuah hal yang sederhana. Dia lahir jadi manusia. Dia lahir jadi manusia. Dan waktu lahir jadi manusia nggak mudah saudara. Kenapa? Karena waktu dia mulai kecil dia mulai lihat. Wah rusak banget ya dunia yang aku ciptain ya. Dia masuk ke lembah di mana manusia tuh berkata, aku nggak bisa selamat. Aku nggak bisa selamat pastor. Aku nggak bisa selamat. Aku banyak banget dosanya. Aku udah terbiasa bohong. Even ketika dia sinagog ketemu sesuatu yang tampaknya cahaya saudara. Tampaknya cahaya. Dia ngalamin hal-hal yang berkata kok sinagog jadi tempat jualan ya. Kok jadi tempat jualan, jadi tempat orang berbisnis ya. Why? Karena dalam terang pun ada proses. Waktu dia mulai lahir, dia proses lahir. Proses lahirnya pun gak biasa saudara. Dan saudara pun tentunya sebagai orang Kristen sudah ngerti hal ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Dari gelap harus terbit terang saudara. Waktu dari gelap dan terbitlah terang. Banyak orang berkata ini harus dibunuh. Ini harus dibinasakan. Kenapa? Karena banyak orang yang senang tetap berada dalam kegelapan. Dia punya terangnya masing-masing yang berkata ini Tuhan saya. Ini jalan saya. Ini yang saya percaya saya gak perlu berhenti melakukan sesuatu yang negatif. Karena I like it. Tapi saudara, Tuhan itu harus lahir. Dan waktu Tuhan lahir, dia bikin sebuah hal yang bikin deklarasi, yang bikin saya gemes saudara. Kenapa? Karena Ayub 42 ayat 2 berkata segini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gak ada yang tahu hidup kita saudara, gak ada yang tahu. Waktu saya bikin materi ini, saya bilang sama istri saya bilang gini, kamu dapat apa nih buat Natal ini? Jujur saya dapatnya saya lagi melok saudara, saya lagi sedih di Natal ini. Kenapa saya sedih? Karena saya dapat kado dari Tuhan, adik saya pulih saudara. Melok banget saya, adik saya hidup saudara. Itu buat saya itu sesuatu yang wow second chance banget. Dan ketika saya ketemu banyak orang kemarin di Gandaria City, ketika Pastor Andi lagi khotbah di Natal, di malam Natal dan di malam Natal saudara. Banyak orang yang angkat tangan dan berkata, Tuhan aku minta second chance kedua. Dan saya melo di atas mimbar dan berkata gini, wow banyak banget ya yang lagi Tuhan kasih second chance dalam hidupnya di tahun 2022. Tapi pertanyaannya, ketika engkau digelap dan kau melangkah ke terang, saya mau kasih tahu kepada saudara, nggak mudah untuk maju dalam terang saudara. Kenapa? Karena yang gelap akan terus tarik saudara mundur. Tarik saudara mundur. Waktu Yesus ada, banyak orang berkata gini, salibkan dia. Kenapa saudara? Karena enak hidup dalam dosa. Enak dipimpin sama diri sendiri. Tapi di Ayub tiba-tiba Tuhan berkata seperti apa saudara? Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. When your life is dark, ketika hidupmu di tempat yang gelap, dan engkau tiba-tiba ditarik Tuhan ke tempat yang terang. Tahu gak saudara? Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan saudara. Dan bukan cuma saudara, tapi seisi rumah saudara. Seisi keluarga saudara. Tapi saudara berkata gini, tapi pastor berat. Pasti berat, dia tuh begini. Saudara, saya mulai berkata, saya sama adik saya mungkin orang pada bilang yang paling jahat adik saya. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya pun orang jahat. Yang tahu saya jahat cuma istri saya dan anak-anak saya. Tapi jangan pernah ngejudge orang. Karena Tuhan gak pernah ngejudge saudara. Dia maunya apa saudara? Tarik saudara dari gelap ke terang. Even dosanya setebal apapun. Even pernah berkata, pastor tapi aku kan begini. Saudara, manusia gak boleh ngejudge saudara. Why? Karena Yesus selalu ngasih second chance. Waktu dia lahir, dia kasih second chance buat kita. Dia kasih the best second chance saudara. Dan waktu second chance itu ada, banyak orang berkata gini, pastor, tapi saya tetap masih suka bohong. Pastor boleh nggak ini, boleh nggak itu. Perjuangan itu selalu ada di hidup kita saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan sia-siakan second chance yang Tuhan kasih saudara. Yang setuju katakan yes. Saya tahu di 2022
Itu nggak mudah saudara. Banyak orang bilang kepada saya, Pastor, dia begini, dia begini, dia begini. Dengan jari menunjuk dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Terus banyak orang berkata, Pastor, pendapat Pastor gimana? Pastor ngomong dong pendapat Pastor gimana? Jujur saya kadang-kadang kepancing untuk ngomong saudara. Tapi banyak kali saya diem. Dalam hati saya cuma bilang gini, ya Tuhan, kalau saya tunjuk dia, Tuhan aja gak tunjuk dia loh. Kenapa saya harus tunjuk dia? Yang ada kadang-kadang gemes, kenapa sih? Aduh kenapa sih? Dia harusnya bisa, kenapa sih? Tapi tiba-tiba Tuhan selalu ngomong sama saya, Tuhan aja kasih kesempatan. Kenapa saya gak kasih kesempatan? Saudara mungkin keluarga kita lagi ada yang diproses sama Tuhan di kesehatan, keuangan, keluarga. Saya mau bilang di Natal ini saudara, sukacita Natal adalah ketika orang dari gelap, engkau bisa gandeng. Karena Tuhan kasih kesempatan kedua, dan engkau bawa ke terang saudara. Walaupun di tempat terang, engkau gak sempurna, tapi engkau bisa berjalan sama dia. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Bukan cuma yang digandeng, tapi juga yang menggandeng saudara. Dua-duanya Tuhan punya rencana. Kenapa? Karena Tuhan sayang dua-duanya saudara. Ini slide saya yang terakhir saudara. Saya gak akan panjang-panjang. Ini kata-kata dari Pastor Andi yang saya diberkati banget. Yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Don't judge God in one season. Jangan hakimi Tuhan di season ini saudara. Pastor, suami saya selingkuh, istri saya selingkuh. Pastor, saya harus proses cerai. Pastor, saya harus bangkrut, saya gak punya apa-apa lagi. Pastor, anak saya kawin lari. Pastor, saya kena kanker. Pastor, saya kena jantung. Pastor, istri saya meninggal. Pastor, anak saya kena COVID dan meninggal. Saudara, season saudara sama-sama season saya nggak akan ada yang sama saudara. Tapi percayalah, don't judge God saudara. Jangan hakimi Tuhan untuk di season yang nggak mudah ini. Banyak dari kita ketika kita bilang, iya sih memang Pastor, Tuhan bisain gelap sama terang. Betul Pastor, Tuhan bisain gelap sama terang. Tapi Pastor saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Saya di tempat yang terang, Pastor. Tapi sakit saya gak sembuh-sembuh, Pastor. Keluarga saya gak sembuh-sembuh, Pastor. Anak saya gak sembuh-sembuh. Saya marah sama Tuhan. Dari mimbar ini saya cuma mau bilang, saudara, don't judge God in one season. Karena hari ini mungkin, tahun ini mungkin kau lagi ngalamin yang buruk. Kata orang kau lagi ngalamin buruk. Tapi sebenarnya bukan lagi buruk. Engkau lagi diproses sama Tuhan untuk mengalami kemenangan saudara. Kenapa? Di musim yang berikutnya, tiba-tiba dari engkau yang sangat gak punya uang, tiba-tiba engkau diberkati Tuhan saudara. Dari engkau yang lagi susah banget secara penyakit, tiba-tiba disembuhkan secara total. One season tidak menentukan hidup saudara. Karena ada season demi season yang ada saudara. 2022 boleh kau berkata gini, aku di tempat yang gelap Pastor. Yes, but di season ini, di season yang baru di 2023, maju saudara. Why? Karena Jesus belum selesai dengan saudara. Yesus belum selesai dengan saudara. Pastor dulu saya pelayanan Pastor. Dulu. Tapi saya trauma. Saya trauma sama gereja, saya trauma sama organisasi, saya trauma. Pastor saya trauma terbang. Saya dapat tiket ke Singapura, saya gak bisa Pastor. Saya takut terbang. Pastor saya takut jalan-jalan. Kenapa? Karena ngeluarin duit. Nah itu lain cerita saudara. Itu lain cerita. Itu semua suami lagi stresnya itu. Papa mau kemana? Enggak, kebalik. Mama mau kemana? Mau ke Semarekon. Bapaknya langsung hitung, oke gope, selisih. Makan di mana? Saburi, oh enggak sejuta. Saudara, the joy of the Lord is our strength. Tuhan belum selesai dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau Tuhan lagi pisahin saudara dari gelap ke terang, dia tidak lakukan itu dari sekarang. Dia sudah lakukan dari awal Tuhan menciptakan dunia. Dia pisahkan gelap dan terang. Iblis bikin gelap tambah jelek saudara. Tapi Tuhan cuma bilang ini,
gelap itu dibikin untuk apa? Supaya kita bisa beristirahat, saudara. Dan waktu Tuhan lahir, dia bilang gini, Immanuel, aku beserta engkau. Jadi ketika engkau lagi turun di lembah yang paling dalam, engkau lagi buat dosa, saya mau bilang, Yesus ada di situ. Ketika engkau lagi tergeletak di rumah sakit seperti adik saya kemarin, dan saya gak bisa jenguk, Tuhan Yesus ada sama adik saya, ada sama saudara. Ketika Tuhan Yesus berpikir, saudara berpikir, ini tempat yang paling najis, tempat yang gak mungkin Tuhan Yesus ada. Saya percaya Tuhan Yesus tetap ada di tempat itu, saudara. Why? Karena dia belum selesai dengan saudara. 2022 mungkin berat. 2022 mungkin berat. 2022 mungkin berat. Sampai akhir Desember mungkin di sini, Pastor saya masih punya hutang. Pastor masih punya hutang. Masih punya tunggakan. Koin kripto saya habis, Pastor. Hutang saya gede banget, Pastor. Bisnis saya lagi bad banget, Pastor. Dan waktu kau dengar di firman ini, tiba-tiba kau berkata gini, betul sih, Tuhan belum selesai dengan saya. Terus gimana ya? Apakah saya perlu didoakan sama pastornya ya? Terus gimana ya? Apakah saya perlu didoakan sama hamba-hamba Tuhan di sini supaya saya yakin ya? Saudara, saya mau bilang gini. Ayub tadi berkata apa, saudara? Immanuel. Saudara nggak perlu didoain sama hamba Tuhan. Saudara yang harus percaya, karena iman sekecil biji sesawi itu bisa memindahkan apa, saudara? Gunung persoalan, gunung persoalan, gunung persoalan. Jadi hari ini ketika saudara dengar ini, saudara nggak perlu maju altar call, no. Bangun imanmu dan berkata, yes, Allah beserta aku, Allah beserta aku. Terus apakah hutangnya tiba-tiba lunas, saudara? No, tapi ada hikmat marifat, ada jalan yang tadinya tertutup, tiba-tiba Tuhan buka. Waktu mulai Tuhan buka, mungkin kita bilang gini, harus hari ini Tuhan, harus hari ini. Kalau Tuhan bilang, no, ini butuh sebulan lagi dibukanya. Nurut, saudara. Jangan tergesa-gesa. Slow is fast. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tapi dengar lagu ini kadang kesel ya, saudara. Tuhan, aku maunya sekarang. No, kalau dikasih sekarang, saudara, habis. Bukan uangnya, bukan apapun, saudara. Tapi saudara yang habis. Kenapa? Karena waktu kita dikasih belajar sama Tuhan dengan semua pundak yang berat itu, saudara. Sebenarnya Tuhan lagi ajarin gini, di tempat terang aku ada. Yuk punya iman untuk melangkah lagi. Setelah tempat terang apa, saudara? Heaven. Apa, saudara? Kekekalan, saudara. Tuhan gak cuma bikin gelap dan terang terpisah. Tapi ada yang namanya apa, saudara? Kekekalan. Kita menuju kekekalan itu, saudara. Kita sedang menuju kekekalan itu. So kalau saudara berhenti cuma, oke, saya cuma jadi orang benar, saya gak buat dosa, saya tetap di tempat terang. Salah. Ada perjalanan lagi maju. Namanya apa, saudara? Kekekalan. Waktu kekal, wow, saudara gak akan ada lagi sakit penyakit. Kenapa? Karena saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mau rapture bareng-bareng Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Serius? Kalau malam ini rapture, siap gak? Yang ngomong gimana? Siap gak? Siap. Kalau di pecandaannya banyak orang, saudara, karena saya gemuk ya, saudara. Kalau pastor nyangkut gimana? Luar biasa. Saya percaya bukan badan jasmani yang diperhitungkan, saudara, tapi roh. Kalau roh kita hidup, pasti di bawah Tuhan. So oma-oma yang tadi nyanyi, makasih banget buat mama saya, makasih banget. Gereja ini gak mengenal kata tua, masih muda semua. Besok-besok main paintball, tiba-tiba mereka jadi Rambo. It's okay. Tadi lihat anak-anak kecil, ada yang cebetut. It's okay, anak pandemi. Tahun depan yang paling aktif. Yang di tengah aktif banget, tenang. Tahun depan lebih aktif lagi. Terus growth generation masih muda. Kelihatannya masih sedikit ya pastor di tempat ini. Tenang. Saudara, kalau saudara perhatikan,
kok gereja ini anak kecil semua? Iya, waktu pandemi rajin buat anak. Hasilnya ini semua. Mari saya undang semua yang lebih muda lagi cepat nikah. Biar makin banyak yang ini membesar. Kenapa saudara? Karena waktu di pandemi banyak yang bilang, Pastor susah dapat jodoh. Karena di Zoom gak kelihatan Pastor. Sekarang udah terbuka gereja. Tahun depan doain ya masker gak pakai lagi. Supaya bisa lihat, cantiknya. Kalau sekarang semuanya cantik di alis. Sama di mata, pas buka muka. Tuhan Yesus. Ayo doa. Karena saya tahu the beauty-nya orang Kristen adalah dengan senyum. Apa yang dari hati keluar dari muka. Dan saya percaya 2023 gereja ini akan tambah besar. Bukan gedungnya, tapi saudaranya. Akan tambah dipakai Tuhan. Pastor ngomongnya kayak gitu kenapa? Saudara saya mudah lihat buktinya. Banyak anak-anak yang dulunya waktu di pandemi, mohon maaf saudara, kurus gak punya kerjaan. Sekarang gemuk saudara. Gajinya tebal. Yang mana ini Tuhan kayak David saudara lihat tuh, gemuk lagi saudara. Udah nikah dia gemuk seneng banget saudara. So saudara, ikut Tuhan enggak stres saudara. Ikut Tuhan tuh bikin uang saudara. Kok gak percaya ya? Uang saudara enggak ada nomornya saudara. Kenapa? Karena sampai akhir tahun 2023 nanti enggak bisa dihitung. Karena Tuhan selalu berkati saudara. Ingat, orang kaya susah masuk surga. Tapi orang yang diberkati itu melimpah-limpah generasinya. Gampang kasih nolong orang. Dan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. So, Natal ini Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan Pak Andigo. Siapa Andigo di sini? Tenang. Kami punya nama kesayangan buat seseorang yang dulu pernah berkhotbah di New and Deep. Tuhan belum selesai dengan Andrea. Tuhan belum selesai dengan para orang tua di tempat ini. Tuhan belum pernah selesai dengan kita semua. Biar di Natal ini kita bisa sama-sama melangkah. Mari tutup mata kita sebentar ya saudara. Mari ngucap syukur saudara buat 2022 saudara. Jangan marah sama Tuhan saudara. Jangan marah sama Tuhan di season ini saudara. Jangan marah. Jangan marah. Kalau kau ngerasain season ini berat. Mari bilang sama Tuhan di Natal ini saudara. Makasih Tuhan buat season ini. Emang gak enak Tuhan. Emang gak enak. Tapi makasih ya Tuhan sampai Desember ini 25 aku masih hidup. Aku dikasih kesempatan kedua. Kau kuatkan aku, amin. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saudara boleh buka mata sedikit saudara. Percayakah Immanuel Allah beserta saudara? Percayakah saudara?
Percaya? Kalau saudara dengar di 2023 akan gelap, nggak ekonomi susah. Percayakah saudara? Tadi kan bilang apa? Immanuel saudara. Why? Tangannya bukan berarti gini, saya marah sama saudara. No. Immanuel, Allah beserta saudara. Percaya saudara, Immanuel, Allah beserta saudara. Kalau saudara berkata, wah Pastor, usahaku bakal jelek dong 2023. Saudara bilang gini, Immanuel, tangan saya diberkati sama Tuhan. Tangan saya diberkati sama Tuhan. Kalau saudara lihat, wah, berarti kesehatan keluargaku gimana? Immanuel, pasti disembuhkan Tuhan. Immanuel, yang percaya katakan sama-sama amin. Amin. Yuk sama-sama kepalin tangan saudara yuk. Tuhan, aku berdoa buat tangan-tangan yang dikepalkan ke surga Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus di 25 Desember ini aku berdoa dalam nama Yesus. Urapi tangan kami Bapa, urapi tangan kami. Immanuel, Tuhan beserta aku. Immanuel, Tuhan beserta aku. Ayo sama-sama katakan Immanuel, Tuhan beserta aku. Tanganku diberkati di bisnisku, tanganku diberkati di rumahku, tanganku diberkati. Immanuel, 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 Immanuel. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore ini, siang pagi ini Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sama-sama kata, Kau kuatkan. Tuhan sedang mendengar suara saudara. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Ayo saudara doa yuk. Tutup matamu dan berdoa apa yang Tuhan akan kerjakan buat saudara di 2023. Ayo saudara doa, minta saudara. Keluargamu, bisnismu, minta. Immanuel, Allah beserta engkau. Dia belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara. Ayo minta. It's okay, 1 menit waktu ini saudara. Wow, kerjaankah saudara? Berdoa Bapak Ibu, mari angkat tangan. Ya Tuhan, kami bersepakat, kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan. Diperpanjang kontrak kerjanya, supaya keuangan semakin membaik dan bebas dari hutang di dalam nama Yesus. Menjadi pegawai tetap, kesehatan, keuangan dan pekerjaan dilancarkan lebih lagi tahun 2023. Diberkati berlimpah-limpah tahun depan, tahun berkat untuk usaha, amin. Usaha dan keluarga dipulihkan, lulus peningkatan pendidikan S1,
pekerjaan dan ekonomi dilancarkan. Bapa semakin diberkati dan lebih mau melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa supaya ruko segera terjual. Ada damai sejahtera di keluarga. Disembuhkan dari sakit autoimun dan bisa dipulihkan kembali. Amin. Dalam nama Yesus cepat diberikan momongan dan selalu ada dalam lindungan Tuhan. Di tahun 2023 segera mendapatkan rumah baru. Di dalam nama Yesus dapat mengatur keuangan dengan baik. Mendapat pasangan hidup yang dari Tuhan dan sepadan. Amin, amin. Dan yang jawab bersyukur istri tidak terkena pengurangan. Wow. Haleluya. Istri sudah sehat dari sakit darah. Amin. Puji Tuhan, mama adek boleh COVID. Amin. Wow, dalam nama bersyukur Tuhan sudah menolong dan menyelamatkan anak saya dari gangguan pada kehamilannya. Amin. Wow, 4 hal yang luar biasa, 4 hal yang luar biasa, 4 hal yang luar biasa. Dan saya percaya akan banyak kesaksian di 2023. Tuhan belum selesai dengan saudara, Tuhan belum selesai dengan saudara. Saudara, kita akan sama-sama nyanyi lagu ini. Lagu ini akan jadi lagu rema kita buat Desember ini, saudara. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in. Sekali lagi dengan iman katakan, your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Amen. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Dan aku berdoa Tuhan buat sepanjang hari ini Tuhan, buat setiap keluarga yang akan bertemu dengan keluarga-keluarganya Tuhan, baik yang akan pergi juga keluar kota atau bahkan mungkin akan keluar negara Tuhan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, berkati tiap keluarga demi keluarga Tuhan, berkati Tuhan. Dan aku percaya di 25 Desember ini Tuhan, ada terang Tuhan dalam keluarga demi keluarga yang ada. Ada mukjizat terjadi Tuhan. Dan Tuhan akan pegang hidup kami, Immanuel, Allah beserta kami. Your word is unfailing Tuhan. Perkataanmu tidak akan pernah gagal Tuhan. Mari sama-sama buka kedua belah tangan kita yuk. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari kanan sampai selama-lama. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal Growth Center Bekasi. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di hari Natal ini. Silakan untuk keluar, boleh beriringan dari yang depan sampai yang ke belakang. Nanti di depan Bapak Ibu akan terima souvenir dari kami. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.